Pemirsa, satu unit mobil box UPS terbakar usai menabrak sejumlah kendaraan di kota Pariaman, Sumatera Barat. Diduga box lepas dari pengait bodi mobil hingga kendaraan hilang kendali. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang berasal dari box UPS PLN yang terguling di badan jalan, tepatnya di Simpang Taboi, kota Pariaman, Sumatera Barat tadi siang. Mobil box UPS yang digunakan sebagai pemasok listrik cadangan diduga terlepas dari pengait saat proses pergeseran. Kendaraan kemudian kehilangan kendali dan menabrak satu mobil serta dua sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya terbalik. Tak lama berselang, asap pekat terlihat disertai suara ledakan yang sempat membuat warga di sekitar lokasi panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di mana satu unit box UPS atau aki untuk pengangkit atau arus sementara saat akan dilakukan pergeseran ternyata lepas kendali atau lepas kontrol sehingga menabrak satu unit mobil dan dua sepeda motor. Nah, dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Saat ini kita sudah terhubung dengan Brigadir Putri di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Putri. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV di sana? Baik, terima kasih rekan Priska dan juga rekan Lala, dan selamat pagi pemirsa. NTMC Polri kembali hadir memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas lewat pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Langsung saja kita akan pantau CCTV pagi ini dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Selipi terpantau cukup ramai, namun secara umum masih lancar. Antisipasi akan terus meningkat jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan arah sebaliknya. Sementara untuk di tol dalam kota, lalu lintas terpantau masih mengalir lancar. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi ini di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau masih normal lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Selawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun ke arah Tegal Kota pagi hari ini juga terpantau masih normal lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan serta patuhi rambu lalu lintas. Selanjutnya kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi ini di Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau masih lancar cenderung lengang. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang juga terpantau pagi ini masih ramai lancar. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Baik pemirsa, terakhir untuk Anda yang saat ini berada di kawasan Bali, kita akan melihat kondisi arus lalu lintas pagi ini tepatnya di Bandara Ngurah Rai, Bali. Lalu lintas dari Jalan Bypass Ngurah Rai akan menuju ke Jalan Airport Ngurah Rai dan arah sebaliknya pagi ini terpantau masih normal lancar. Kecepatan kendaraan terlihat masih ditempuh dalam batas normal. Harap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dan bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.
Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 292 kasus laka lantas. Dengan rincian 23 meninggal dunia, 36 luka berat, 369 luka ringan. Dari 292 kasus tersebut, 77% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau dan kami mengajak kepada seluruh peserta lalu lintas agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 15669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih. Ya, terima kasih Brigadir Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran menghanguskan belasan rumah di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga membakar sampah sebelum kebakaran terjadi. Warga panik saat kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Misol, Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin malam. Sebagian warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan yang berdempetan membuat api cepat merembet hingga menghanguskan belasan rumah. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit damkar dan 5 mobil tangki air dikerahkan ke lokasi. Warga mencoba mengais barang berharga yang masih tersisa. Seorang warga mengaku hanya sempat menyelamatkan diri dan anaknya, sementara barang berharga lainnya hangus terbakar. Latihan juga tidak ada bisa lagi karena api sudah lari sampai di dalam. Tadi yang terbakar mulai dari mana, Mama? Dari loakan itu yang punya itu bikin bekas-bekas motor-motor bekas itu. Dia bakar sampah di belakang dia punya rumah. Tidak ada korban jiwa, sejumlah keluarga terdampak kini mengungsi ke rumah kerabat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun polisi telah mengamankan seorang pria yang diduga melakukan pembakaran sampah di belakang rumahnya sebelum api menjalar ke permukiman. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kota Jakarta Utara. Akibat tawuran, seorang anak di bawah umur tewas terkena sabetan senjata tajam di bagian leher. CCTV merekam saat dua kelompok remaja tawuran di kawasan Komplek UK, Koja, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari kemarin. Akibat tawuran, seorang anak di bawah umur tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam di bagian leher. Korban akhirnya tewas di lokasi akibat luka parah yang dialaminya. Petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diautopsi. Kasus tawuran yang memakan korban jiwa ini kini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Viral adanya perusakan dan intimidasi tetangga di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah korban. Korban pun sudah melaporkan ke polisi dan kini dalam tahap penyelidikan. Sebuah rekaman CCTV rumah memperlihatkan aksi perusakan dari tetangganya. Tak hanya sekali, beberapa kali tetangga berusaha merusak rumah di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Rekaman CCTV ini pun disebarluaskan di media hingga kemudian viral. Korban pemilik rumah yang dirusak akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Polisi yang datang langsung menyelidiki kasus ini dan memeriksa sebanyak 6 orang saksi. Putra ataupun anak pelapor dan juga terlapor memang kerap kali bertengkar ataupun berantem.
mengenai hal-hal yang memang diributkan, jadi berkembang dan beberapa kali juga sudah didamaikan. Dan kali ini memang seperti yang dilihat dalam video yang beredar, kita lebih melihat ataupun pelapor sebagai korban ingin melaporkan mengenai pengerusakan properti dan juga mungkin mengenai intimidasi ataupun teror yang berkembang di media tersebut. Kita perlu pendalaman. Kita juga masih mengumpulkan alat bukti mengenai teror dan teror ataupun intimidasi tersebut. Diketahui pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2024 lalu. Meskipun sudah sempat dilakukan mediasi, tetapi pelaku kembali melakukan aksinya. Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan akan dilakukan tes kejiwaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan gadis 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur masih diusut. Polisi mengungkap adanya grup percakapan di aplikasi WhatsApp yang berisi 27 pemerkosa korban. Polisi terus mendalami sarana komunikasi yang digunakan para pelaku pemerkosaan keji terhadap gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penyelidikan terbaru, para tersangka diketahui memiliki sebuah grup percakapan digital di aplikasi WhatsApp yang mereka namai Teh Gembul. Kapolres Sampang AKBP Hartono membenarkan bahwa komunikasi antar tersangka terjalin dan tersambung melalui grup WhatsApp tersebut. Ia menegaskan wadah komunikasi itu memang sengaja dibuat oleh komplotan para pelaku. Memang betul, mereka membuat grup namanya Teh Gembul. Teh Gembul nama grupnya itu. Namun setelah kita telusuri, grup itu sudah setelah salah satu dari pelaku ini tertangkap, mereka sudah pada keluar grup. Jadi memang diakui mereka bahwa mereka sudah ada grup untuk para pelaku. Kami fokus mencari pelaku. Karena kalau grupnya apalagi sudah keluar ini, kita akan fokus mencari pelaku yang sudah itu. Kalau kita mencari, bahkan saat ini pun HP-nya mereka yang punya HP pun sudah banyak yang. Viral sumpah pocong di Sumeneb, Jawa Timur. Ritual ini dilaksanakan setelah muncul tuduhan dugaan santet kepada salah satu warga. Viral, sumpah pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, disaksikan warga di Dusun Sarpereng Utara, Lenteng Timur, Sumeneb. Berawal dari tuduhan Nurudin, 65 tahun kepada Rianti, 61 tahun, diduga memiliki ilmu santet. Isu ini beredar sejak beberapa tahun lalu. Demi Allah, Pemerintah desa dan tokoh masyarakat berusaha memediasi keduanya, namun mereka sepakat menyelesaikan dengan sumpah pocong. Hingga sumpah pocong dilaksanakan, tuduhan memiliki ilmu santet tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan serupa juga pernah terjadi pada tahun 2022. Saat itu dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Pak Rudin secara menuduh Mbak Rianti itu, Bu Rianti, warga saya juga, dengan tuduhan santet tersebut. Akhirnya mereka itu maunya sendiri, Pak Rianti itu maunya sendiri melakukan sumpah pocong dengan alasan untuk ketentraman dan untuk membersihkan nama baiknya. Pihak pemerintah desa berharap setelah sumpah pocong dilaksanakan, persoalan antar warga dapat berakhir secara damai. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah isu dipaparkan Presiden dalam sidang Kabinet ini.
Inilah taklimat Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Presiden menyinggung soal program penting pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Menurut Presiden, yang paling dasar dari sebuah peradaban adalah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah. Peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo merespons kabar dirinya akan dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Agustus mendatang. Dodi menegaskan bahwa keputusan reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Pak, ada reshuffle nanti Pak Agustus Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Apa ada evaluasi? Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak kerja bos. Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan. Kayak pemotretan kemarin Pak? Nggak kayak komunikasi Bapak.
Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Informasinya usai jeda, pemirsa, tetaplah di Sindo Today.